Halo semuanya, saya Jessica Giovanni dari KM 302. Hari ini saya akan menjelaskan hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas public speaking. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal. Komunikasi verbal terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Dalam public speaking, tentunya komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi verbal, berupa berbicara. Menurut Hidayat, komunikasi verbal memiliki beberapa aspek. Yang pertama adalah vocabulary. Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Oleh karena itu, olah kata menjadi penting dalam berkomunikasi. Yang kedua, phrasing atau kecepatan. Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang ketiga adalah intonasi. Intonasi suara akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Intonasi suara yang tidak proporsional merupakan hambatan dalam berkomunikasi. Yang keempat adalah humor. Humor dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia, memberikan catatan bahwa tertawa dapat membantu menghilangkan stres dan nyeri. Tertawa merupakan hubungan fisik dan psikis. Harus diingat bahwa humor adalah satu-satunya selingan dalam berkomunikasi. Yang kelima adalah singkat dan jelas. Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas, langsung pada pokok permasalahan sehingga lebih mudah dimengerti. Yang terakhir adalah timing. Timing adalah hal kritis yang perlu diperhatikan karena berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi. Artinya, dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan apa yang disampaikan. Berikutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi melalui penggunaan bahasa tubuh termasuk kontak mata, ekspresi wajah, hingga gerakan tubuh. Berikut adalah komunikasi nonverbal yang biasa digunakan saat melakukan public speaking. Yang pertama adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah disebut menjadi bagian penting dari komunikasi nonverbal, sehingga kita bisa memberikan banyak informasi ke lawan bicara melalui ekspresi. Misalnya saat kita merasa excited dengan lawan bicara, maka ekspresi wajah kita seperti tersenyum akan muncul. Sedangkan saat sudah bosan, maka ekspresi wajah cemberut akan keluar dengan sendirinya. Yang kedua adalah gestur. Gestur tubuh juga menjadi salah satu contoh komunikasi nonverbal yang wajib kamu pahami. Hal yang satu ini cukup beragam dan biasanya terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Misalnya memainkan jari saat sedang gugup. Yang ketiga adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah cara seseorang dalam menempatkan tubuh mereka secara alami tergantung pada situasi, lingkungan, dan bagaimana perasaannya. Contohnya saat ada orang sedang berbicara dengan menyilangkan tangan dan dahinya berkerut. Maka kemungkinan ia sedang kesal dan marah karena suatu hal. Yang keempat ada sentuhan. Sentuhan menjadi salah satu contoh dari komunikasi nonverbal. Namun, sentuhan akan lebih cocok dilakukan pada orang yang sudah kamu kenal lebih akrab. Misalnya, ada teman kerjamu yang sedang sedih, maka kamu bisa menunjukkan empatimu seperti memegang tangan atau mengusap punggungnya. Yang kelima, ada penampilan. Penampilan yang ditunjukkan dari model dan warna pakaian, gaya rambut, hingga gaya make up juga sangat perlu diperhatikan. Seperti saat kamu sedang melakukan interview kerja, tentunya memakai pakaian yang tepat dan merias diri agar tampil semaksimal mungkin untuk memberi kesan yang menarik. Berikutnya adalah pentingnya artikulasi dan intonasi bicara. Artikulasi merupakan lafal atau pengucapan kata. Artikulasi adalah perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Sederhananya, artikulasi adalah cara kita berbicara atau melafalkan kata dan kalimat. Artikulasi merupakan kemampuan mengkombinasikan lafal atau pengucapan kata. Dengan memperhatikan artikulasi, pengucapan dan pelafalan kata akan lebih mudah dimengerti oleh orang lain. Bagaimana cara melatih artikulasi? Kita bisa melatih artikulasi dengan cara mengucapkan kata agar terdengar lebih jelas. Kita bisa melatih dengan melafalkan huruf vokal A, I, U, E, O. Latihan artikulasi juga sekaligus melatih kelenturan bagian wajah kita, melatih lidah agar lentur,
Bisa kita coba dengan cara melafalkan urutan huruf seperti L, R, S, T, dan Z dengan cepat. Selanjutnya, intonasi. Intonasi adalah lagu kalimat, naik turunnya suara, panjang pendeknya ketika berbicara. Intonasi yang tepat sesuai pesan yang ingin disampaikan menjadi sebuah presentasi memiliki irama, tidak monoton, sehingga audiens yang mendengarkan selain mampu menangkap pesan dengan baik, juga dapat terhanyut dalam suasana presentasi yang diciptakan oleh pembicara. Selanjutnya adalah pentingnya mengenal audiens. Mengenal audiens dapat membantu kita menyiapkan materi yang efektif sesuai kebutuhan audiens. Selain itu, dapat menentukan media dan pendekatan yang sesuai dengan karakter audiens. Berikut adalah aspek-aspek mengenal audiens. Yang pertama adalah aspek demografis. Aspek demografis bertujuan untuk mengetahui siapa yang kamu ajak bicara, bagaimana latar belakangnya. Latar belakang di sini meliputi asal daerah, pekerjaan, tingkat pendidikan, posisi dalam perusahaan, dan sebagainya. Yang kedua adalah aspek psikologis. Aspek psikologis bertujuan untuk mengetahui apa yang dipahami dan diyakini oleh audiens sebelum mendengarkan materi. Seperti apa masalah yang mereka hadapi, sejauh mana tingkat pengetahuan mereka terhadap topik materi yang akan disampaikan. Yang ketiga adalah aspek kontekstual. Aspek kontekstual bertujuan untuk mengetahui bagaimana situasi yang akan kamu hadapi. Hal-hal yang berkaitan dengan ruangan, tujuan acara, durasi presentasi, dan yang lainnya. Contohnya adalah, apakah audiens hadir secara sukarela atau kewajiban? Di mana kegiatan diadakan? Bagaimana kondisi ruangan tempat kegiatan? Mengenal audiens akan membantu kita membangun komunikasi yang lebih baik dengan audiens, membantu memenuhi ekspektasi audiens, dan menyajikan presentasi yang lebih baik. Selanjutnya adalah aspek volume. Komunikator harus memperhatikan di mana dilakukannya public speaking. Jika dilakukan di ruangan terbuka, maka komunikator harus menaikkan volume suaranya. Sebaliknya, jika dilakukan di ruangan tertutup, maka komunikator harus bisa menyesuaikan volume suaranya. Tidak terlalu keras, namun tidak juga terlalu pelan. Selanjutnya, speed and pause atau kecepatan dan jeda. Seorang komunikator harus memiliki kemampuan yang baik untuk mengontrol cepat lambatnya berbicara. Pause atau jeda ketika berbicara juga mempengaruhi isi pesan yang disampaikan. Penempatan jeda yang tepat memberikan kesempatan kepada komunikan untuk mencerna isi dan makna dari pesan yang akan disampaikan oleh komunikator. Itulah beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas public speaking. Terima kasih.